Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Himawan Abrianto, mahasiswa program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura, akan memaparkan materi kuliah Dinamika Sosial dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan dosen Dr. Teti Sugiyarti, SP, MSI. Kali ini judul materi kuliah tentang kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam kearifan lokal adalah politik ekologi, human welfare ekologi, perspektif antropologi, perspektif ekologi manusia, pendekatan aksi, dan konsekuensi. Politik ekologi sebagai suatu pendekatan, yaitu upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks daripada sekedar sistem biofisik, yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran tentang beragamnya kelompok-kelompok kepentingan, persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Melalui pendekatan politik ekologi dapat untuk melihat isu-isu pengelolaan lingkungan, khususnya menyangkut isu right to environment dan environment justice, di mana right merujuk pada kebutuhan minimal atau standar individu terhadap objek-objek right seperti hak untuk hidup, hak untuk bersuara, hak untuk lingkungan, dan lain-lain. Human welfare ekologi. Pendekatan human welfare ekologi menurut Eckerse 1992 dalam Bakti Setiawan 2006 menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu perlu strategi untuk dapat menerapkan antara lain: strategi pertama, melakukan perubahan struktural kerangka perundangan dan praktek politik pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang lebih memberikan peluang dan kontrol bagi daerah, masyarakat lokal dan petani untuk mengakses sumber daya alam, pertanahan, kehutanan, pertambangan, kelautan. Dalam hal ini lebih memihak pada masyarakat lokal dan petani, dan membatasi kewenangan negara yang terlalu berlebihan atau hubungan negara kapital masyarakat sipil. Strategi kedua, menyangkut penguatan institusi masyarakat lokal dan petani. Perspektif antropologi dalam upaya untuk menemukan model penjelas terhadap ekologi manusia dengan perspektif antropologi memerlukan asumsi-asumsi. Tasrifin Tahara dan Andi M. Akbar dan Syarifuddin 2007 selanjutnya menjelaskan bahwa secara historis, perspektif dimaksudkan mulai dari determinisme alam yang mengasumsikan faktor-faktor geografi dan lingkungan fisik alam sebagai penentu mutlak tipe-tipe kebudayaan masyarakat. Metode ekologi budaya yang menjadikan variabel-variabel lingkungan alam dan dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan manusia. Neofungsionalisme dengan asumsi keseimbangan dari ekosistem-ekosistem tertutup yang dapat mengatur dirinya sendiri. Materialisme budaya dengan keseimbang cost-benefit terlembagakan, hingga ekologi Darwinisme dengan optimal fitness dalam respon atau adaptasi untuk survival. Perspektif ekologi manusia, menurut Munshi Lampe dalam Andi M. Akbar dan Syarifuddin 2007, terdapat 3 perspektif ekologi manusia yang dinilai relevan untuk aspek kearifan lokal, yaitu pendekatan ekologi politik memusatkan studi pada aspek pengelolaan sumber daya milik masyarakat atau tidak memiliki sama sekali, dan pada masyarakat asli skala kecil yang terperangkap di tengah-tengah proses modernisasi. Pendekatan ekosistemik melihat komponen-komponen manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang. Paradigma komunalisme dan paternalisme dari perspektif konstruksionalisme. Dalam hal ini, kedua komponen manusia dan lingkungan sumber daya alam dilihat sebagai subjek-subjek yang berinteraksi dan bernegosiasi untuk saling memanfaatkan
secara menguntungkan melalui sarana yang arif lingkungan. Pendekatan aksi dan konsekuensi. Model ini lebih aplikatif untuk menjelaskan dan memahami fenomena-fenomena yang menjadi pokok masalahnya. Kelebihan dari pendekatan ini adalah mempunyai asumsi dan model penjelasan yang empirik, menyediakan tempat-tempat dan peluang bagi adopsi, asumsi-asumsi dan konsep-konsep tertentu yang sesuai. Selanjutnya, Faida dan Surito Hardoyo 2006 menjelaskan bahwa pendekatan konstekstual progresif lebih menekankan pada objek-objek kajian tentang aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan, penyebab terjadinya aktivitas dan akibat-akibat aktivitas baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas. Prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan lingkungan. Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang juga merupakan wujud dari konservasi oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, maka Nababan 1995 mengemukakan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara tradisional sebagai berikut. Rasa hormat yang mendorong keselarasan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini, masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri. Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis sumber daya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama. Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumber daya bersama ini dari pihak luar. Sistem pengetahuan masyarakat setempat yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dan memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas. Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat energi sesuai dengan kondisi alam setempat. Selanjutnya, sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar atau pendatang. Dalam hal ini, masyarakat tradisional sudah memiliki peranata dan hukum adat yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam suatu kesatuan sosial tertentu. Mekanisme pemerataan hasil panen atau sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumber daya di luar aturan adat yang berlaku. Tantangan-tantangan terhadap kearifan lokal, yaitu yang pertama jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar, kemiskinan dan kesenjangan. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut orang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut sehingga melakukan modernisasi pertanian dengan melakukan revolusi hijau. Dalam revolusi hijau dikembangkan penggunaan bibit unggul, pemupukan kimia, pengendalian hama penyakit dengan obat-obatan, pembangunan saluran irigasi secara besar-besaran untuk pengairan dan penggunaan teknologi pertanian dengan traktor untuk mempercepat pekerjaan. Sebagai akibat pelaksanaan revolusi hijau yang menekankan pada tanaman padi secara monokultur dengan bibit unggul, maka akan mempengaruhi kehidupan petani lokal dalam menggunakan bibit lokal yang sebenarnya, mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit, pupuk kandang dan pupuk organik yang digantikan dengan pupuk kimia, penggunaan hewan untuk membajak yang digantikan traktor, penggunaan obat-obatan dari tanaman untuk pertanian dengan obat-obatan kimia. Melalui program pemerintah ini, petani nampak hanya sebagai objek. Mereka tunduk patuh pada kehendak penguasa sehingga hak petani untuk mengekspresikan sikap dan kehendaknya terabaikan. Yang kedua, teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebutuhan berubah dengan cepat pula. Selanjutnya, Sri Rito Hardoyo 2006 menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat yang kebudayaannya sudah maju atau kompleks biasanya terwujud dalam proses penemuan, penciptaan baru, dan melalui proses difusi. Perkembangan terwujud karena adanya inovasi dan difusi inovasi mempercepat proses teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Ketiga komponen tersebut secara bersama menghasilkan proses modernisasi
dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Teknologi modern secara disadari atau tidak oleh masyarakat sebenarnya menciptakan keinginan dan harapan-harapan baru dan memberikan cara yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan manusia. Menurut Budi Susilo dalam Frances Wahono, teknologi lokal sebagai penguatan kehidupan manusia sesungguhnya memiliki percepatan yang cukup dinamis, misalnya dalam menciptakan lapangan kerja dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain menggusur pengetahuan dan teknologi lokal, teknologi modern dan seluruh sistem kelembagaannya juga mempunyai potensi perusakan seperti pembagian hasil yang timpang, pencemaran lingkungan alam, dan perusakan sistem nilai sosial budaya masyarakat. Model besar. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Selama ini yang lebih menitik beratkan kepada upaya perolehan devisa negara melalui eksploitasi sumber daya alam yang bernilai ekonomis. Namun demikian, di lain pihak, keberhasilan perolehan devisa tersebut harus dibayar mahal dengan rusaknya ekosistem daerah yang bersangkutan dan akan berakibat pada terganggunya ekosistem global. Kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan bukan saja menjadi masalah di Indonesia tetapi juga di negara berkembang. Kemiskinan juga mempengaruhi orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun tindakan tersebut kadang bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang sudah ada ataupun berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Terima kasih. Berikut adalah paparan tentang kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.